Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jemaah Masjid Mutiara Hikmah. Sedang salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa ternyata Ramadan menyisakan beberapa hari lagi. Tidak sampai 1 pekan kita akan berpisah dengan bulan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, bulan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin, yang keutamaannya lebih baik dari 1000 bulan. Malam-malam terakhir ini adalah malam-malam yang sangat berharga. Rasulullah SAW digambarkan idza dakhala asyral awakhir, jika beliau masuk ke dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan, 3 hal yang beliau lakukan. Yang pertama, ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Yang kedua, syadda mi'zarahu, mengikat kencang tali sarungnya. Ini kinayah terhadap kuatnya ibadah. Kalau kita mengikat tali sarung kita artinya mau sholat, Pak. Tapi kalau kita longgarkan tali sarung kita artinya mau apa itu? Mau tidur. Rasulullah mengikat kencang tali sarungnya, yang dimaksud adalah menguatkan ibadah. Dan yang ketiga adalah tugas para ayah. Rasulullah dikatakan ayqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Hati-hati para ayah yang punya istri, punya anak, bahkan anak-anaknya sudah pada kuliah, anak-anaknya sudah pada dewasa, dibiarkan tidur saja, sementara bapak nikmat beriktikaf di malam hari. Ada satu hal yang luput di situ. Aiqadha ahlahu, di mana Rasulullah membangunkan keluarganya. Maka di sisa-sisa hari terakhir ini jangan mengatakan, aduh, udah 26 Ramadan lagi ya, biarlah nanti tahun depan saya lebih maksimal lagi lah, biarlah hatamnya nanti Ramadan tahun depan lah, biarlah nanti ikut qiyamul lailnya tahun depan lah, biarlah nanti sedekah terbaiknya bulan depan lah, tahun depan lah. Banyak orang yang mengatakan seperti itu di Ramadan tahun lalu, dan sekarang tidak ada bersama kita, Pak. Sudah meninggal, Pak. Jadi yang harus dibayangkan adalah bagaimana jika Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Karena hidup itu bukan bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia. Dunia ini bukan tempat kita hidup. Dunia ini melainkan tempat kita mati. Dan bagaimana kita menjemput cara kematian kita adalah dengan mengisi kehidupan di dunia ini dengan ibadah kepada Allah. Maka para ulama mengatakan, kun rabbaniyan wa la takun ramdhaniyan. Jadilah engkau seorang hamba Allah yang rabbani. Tahu rabbani, Pak? Bukan merek baju, Pak. Apa rabbani itu? Hamba Allah yang betul-betul menghamba pada Allah. Walakin kunu rabbaniyin. Kata Allah dalam firman-Nya, akan tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang Rabbani. Rabbani itu mereka yang menuhankan Allah,
mengagungkan Allah, sebagaimana tujuan dari Ramadan, litukabbirullaha, untuk mengagungkan Allah. Kan tujuan Ramadan itu bukan hanya la'allakum tattaqun, itu mas standar, Pak. Orang banyak mengira bahwa takwa itu adalah apa, Pak? Takwa itu adalah derajat yang paling tinggi. Padahal takwa itu derajat paling rendah. Aku maaf Ustaz. Karena syarat masuk surga itu uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan bagi orang yang bertakwa. Jadi standar takwa itu, Pak. Jadi Ramadan itu datang supaya menstandarkan kita sebagai seorang muslim agar bertakwa, agar pantas dulu masuk surga. Baru nanti bertambah ibadahnya, menjadi muhsin, menjadi solih, menjadi mujahid, menjadi ulama. Kalau takwa itu derajat standar sekali, di mana kita berusaha untuk memantaskan diri jadi ahli surga. Takwa itu kan bapak-bapak sudah tahu semua, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Jadi kalau kita belum bisa mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, kita belum masuk standar surga. Apa bahasa pendidikannya takwa itu? KKM. Jadi KKM 70 itu takwa, Pak. Sementara tujuan-tujuan saum lainnya itu, setelah yang standar disebutkan, yang pertama takwa, baru muncul tujuan-tujuan yang lainnya di ayat-ayat setelahnya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kalian saum itu lebih baik bagi kalian jika kalian berilmu. Artinya memacu kita untuk menjadi penuntut ilmu sejati minal mahdi ila lahdi. Ramadan ini datang untuk membuat kita sebagai penuntut ilmu. Jadi Ramadan ini bisa jadi Ramadan terakhir kita. Apakah kita sudah melandasi ibadah kita dengan ilmu atau ikut-ikutan saja? Tujuan yang ketiga, Allah katakan walitukmilul iddata, agar kalian menyempurnakan bilangan bulan. Bapak pernah tadabbur tidak? Kenapa Allah menggunakan kata-kata walitukmilul iddata? Agar kalian menyempurnakan bilangan bulan, bukan menyudahi bilangan bulan. Bukan bahasa Arabnya itu walitukhallisul iddata, agar kalian menyudahi Ramadan. Allah itu tidak ingin kita menyudahi Ramadan. Allah ingin kita menyempurnakan Ramadan. Makanya kita tuh kadang udah merasa sholat padahal belum sholat, udah merasa hatam Quran padahal belum hatam Quran, sudah merasa saum padahal belum saum. Contoh di Masjidil Haram, Rasulullah lihat ada seseorang sholat, terus setelah sholat, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia salam kepada Rasulullah, kata Rasulullah, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Balik lagi, ente belum sholat. Sholat lagi lah dia. Setelah sholat lagi, selesai sholat, salam lagi sama Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Balik lagi, sholat lagi, ente belum sholat. Sampai 3 kali, Pak. Coba, saya ngebayangin kalau itu saya, Pak. Bapak pernah ngebayangin nggak habis sholat ketemu Rasulullah, terus kata Rasulullah, kamu belum sholat. Sementara usia kita 60 tahun, berarti selama ini 60 tahun tuh kita nggak sholat. Kebayang nggak setelah sholat tarawih, misalnya kita bertemu Rasulullah di luar Masjid Mutiara Hikmah ini, kita berandai-andai, Pak. Lalu Rasulullah bilang, wahai jamaah Masjid Mutiara Hikmah, kalian sholat lagi, kalian belum sholat. Kebayang nggak? Jadi sudah dengan sempurna itu sesuatu yang berbeda. Bo, kata bapak-bapak, tolong cuci piring ya. Lalu si ibu itu cuci piring dalam waktu yang sangat singkat, 2 menit beres. Pas kita lihat di dapur masih berantakan. Si ibu bilang sama kita, Pak sudah beres cuci piring tuh, tinggali weta. Pas kita lihat piringnya masih banyak minyaknya, piringnya masih banyak bekas kotoran dari makanan. Apa itu sudah selesai maksudnya, Pak? Belum. Makanya Rasulullah mengatakan tentang Ramadan ini, ragima'an furujulin, celaka seseorang itu. Dakhala Ramadan, dia masuk Ramadan, tsumman salakha, kemudian Ramadan pergi, walam yughfar lahu, dan dosanya belum diampuni oleh Allah. Dia cuma ikut-ikutan saum aja, euforia gitu, ikut beli baju lebaran, ikut selfie, ikut buka bersama, ikut reuni ini, gitu-gitu aja. Gak ada esensinya gitu.
Pas Ramadan juga sampai pada titik dia nggak ngerti tata cara sholat Idul Fitri. Orang lain takbiran dengan penuh kehusyuan dan tangisan, dia nggak ada rasanya takbiran itu. Coba gimana kita ibadah seperti ini? Ikmal itu sempurna. Jadi Allah tuh ingin ibadah kita tuh sempurnakan. Makanya kenapa ada sholat rawatib? Supaya menutupi celah-celah lubang-lubang yang kurang di sholat wajib. Dan Ramadan itu walitukmilul iddah, supaya sempurna bilangan bulannya. Ya kalau kita sakit atau safar harus diqadha di luar Ramadan. Yang haid ibu-ibu harus diqadha di luar bulan Ramadan. Yang tua renta sudah tidak mampu lagi berpuasa, ada fidyah. Memang tetap harus disempurnakan karena rukun Islam. Walitukabbirullah, lanjutannya agar kalian mengagungkan Allah. Lanjutannya lagi tujuan saum wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Tujuan lainnya la'allahum yarshudun, agar kalian menjadi hamba Allah yang rasyid, cerdas, spiritual, bijaksana. Jadi habis Ramadan itu segala hal dipertimbangkan dengan kacamata syariat. Ini baik enggak menurut Allah? Bukan lagi menurut tetangga. Bukan lagi menurut orang. Tapi ini baik gak menurut Allah? Apakah Allah ridha terhadap pekerjaanku ini atau tidak? Nah begitu. Itu rasyid. Makanya diawalinya wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Bahasanya adalah tentang kedekatan hamba dengan Allah. Jika mereka bertanya kepadamu Muhammad tentangku, kata Allah, katakan aku dekat. Jadi ngarewas sampai ke Allah gitu. Pas mau mengerjakan sesuatu, ini benar nggak menurut Allah? Coba. Pernah nggak Bapak ketika buka saum itu ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus Bapak keluarkan jisamsu. Pernah nggak mikir, ini jisamsu tuh baik nggak menurut Allah? Apa Allah ridho saya menyeruput rokok ini dengan mengotori paru-paru saya? Coba. Gimana kita mau selamat dari fitnah Dajjal? Yang tertulis di dahinya kafaro. Sementara fitnah rokok saja jelas-jelas tertulis merokok membunuhmu, kita masih tercekecoh. Silahkan membenci saya bapak-bapak, tapi nanti di akhirat bapak-bapak masuk surga, susah apa mau merokok itu? Nyari apinya hese. Kudukan neraka. Ramadan itu mengajarkan kita jadi hamba Allah yang rasyid, bijaksana. Daripada merokok, mending saya tabung uangnya daripada saya beli rokok, menghabiskan uang. Tapi kan itu haram, Ustaz, makruh. Ini pembahasannya minimal syubhat baru itu. Dan bagaimana sifat kita terhadap yang syubhat itu? Wa man ittaqa syubhat, kata Rasulullah, siapa saja yang menghindari yang syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Banyak yang dengar kata-kata saya ini diulang-ulang, bertobat Pak, berhenti merokok. Bapak enak marahi saya, Ustaz ngebahas rokok atau saya gimana tanggung jawab nanti di akhirat, Pak? Mending saya sampaikan dan saya selamat di akhirat. Bertaubatlah, 4 hari lagi Ramadan. Bapak bisa menahan rokok dari subuh sampai maghrib. Bapak bisa Pak, insya Allah. Tangisi pas buka rokok itu. Sia-sia sekali uang yang saya keluarkan ini. Rokok itu membuat jarak. Orang yang bawa bayi, anak kita yang sudah punya bayi, menjaga jarak dari kita gara-gara kita merokok, kakeknya masih merokok. Susah Pak. Jadi gimana ya? Takwa itu kan standar tadi, takwa itu Pak, meninggalkan yang haram gitu. Tapi berbuka dengan itu gitu. Saya masih ya Allah, standarnya aja masih jauh gitu. Gimana kalau Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita? Maka jika kita merasakan bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita akan maksimalkan.
Kita akan meninggalkan syahwat-syahwat itu semua, syubhat-syubhat. Pak, ada nggak di masjid ini yang mencari kesengsaraan? Angkat tangan. Siapa yang mencari kebahagiaan? Angkat tangan. Serius ini Pak, siapa yang mencari kebahagiaan? Ini bukan khutbah Jumat Pak, imat kultum hungkul Pak. So, angkat tangan yang mau mencari kebahagiaan. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tidak ada orang yang tidak mencari kebahagiaan. Jadi kalau Bapak tidak mencari kebahagiaan, bukan orang Pak. Semua manusia pasti mencari kebahagiaan, cuman definisi kebahagiaan setiap orang berbeda-beda. Makanya ukurannya kembali ke Quran. Dua petunjuk kebahagiaan itu ternyata. Cari hudan wa rahmah. Cari petunjuk Allah dan rahmat Allah. Dan itu Quran. Maka 4 hari ini Pak, bersenang-senanglah dengan Quran. Yang belum hatam, hatamkan. Yang belum hatam terjemahannya, baca terjemahannya cepat-cepat. Nggak hatam, lanjutin di bulan Syawal nanti. Pokoknya bersenang-senanglah dengan Quran. Pasti akan dapat kesenangan yang hakiki dalam hati. Orang paling bahagia itu orang yang dekat dengan Quran. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia petunjuk Allah dan rahmat Allah. Quran, fabidzalika, maka dengan Quran itulah kata Allah. Falyafrahu, hendaklah manusia itu berbahagia. Jadi bahagia teh sanes kuno seueur-seueur, Pak. Bahagia tuh Bapak punya anak satu hafiz Quran yang dia akhlaknya baik, udah itu teh bahagia. Bahagia tuh Bapak hafal juz amma itu lebih baik dari mobil Alphard. Bapak hafal 3 juz lebih baik dari rumah 3 lantai. Itu Pak. Makanya di surat Al-Hijr, wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal 'azim. Kami telah berikan kepadamu Muhammad Al-Fatihah 7 ayat yang diulang-ulang dan Quran yang agung. Terus lanjutan ayatnya, wala tamudanna 'ainaika ila ma matta'na bi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Kata Allah, jangan melirik sama orang-orang yang diberikan harta kekayaan yang begitu banyak dari orang-orang kafir. Kenapa? Karena Al-Quran sudah sangat berharga. Jadi Bapak duduk di pojok masjid baca Quran, itu lebih berharga daripada harta semua yang dikumpulkan oleh semua manusia. Tapi kita nggak percaya, makanya tolong berbahagialah dengan Quran. Nah, sumber kesengsaraan 2 juga. Jadi kalau kita masih terpaku dalam 2 hal ini, sengsara. Idul Fitri itu nggak bisa bahagia. Apa itu? Syubhat dan syahwat. Kalau hidup kita masih terjangkit 2 penyakit ini, syubhat dan syahwat, dan saya katakan Pak, rokok itu minimal syubhat. Bapak aja nggak bahagia kan dengar ceramah saya yang merokok ya, mohon maaf. Tapi kalau yang tidak merokok itu, alhamdulillah ya Allah, 2 tahun yang lalu saya sudah merokok. Bahagia orang yang tidak merokok itu mendengar ceramah saya. Jadi beda rasanya gitu. Kenapa? Karena syubhat dan syahwat ini sumber kesengsaraan. Nggak bahagia aja. Pokoknya nggak bahagia. Baik, semoga Ramadan ini betul-betul menjadi Ramadan yang berkualitas bagi kita, dan kita menjadi orang-orang yang diterima amalan ibadahnya nanti. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.